hari ini? Pasti luar biasa dan semangat dong. Bina Iman kali ini mengenai bagaimana membuat tanda salib yang benar. Kenapa orang Katolik membuat tanda salib? Serta kreativitas membuat salib dengan mudah loh. Yuk, mari kita lihat video ini dengan senyum dan tetap semangat. Mari kita awali kegiatan dia dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih untuk hari ini aku bisa mengikuti dia. Berkati Papa dan Mama, kakak dan adik, serta teman-temanku. Ajar aku untuk lebih mengasihimu dan sesama. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, minggu ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Sesuai dengan bacaan Injil Matius 28 ayat 16-20, tema kita minggu ini adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Adik-adik, ayo, siapa yang selalu membuat tanda salib sebelum melakukan aktivitas kalian sehari-hari? Kita pasti sering melakukannya loh, antara lain sebelum tidur, setelah bangun tidur, sebelum belajar, sebelum makan, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang selalu kita sertai dengan doa. Kira-kira mengapa ya orang Katolik membuat tanda salib? Jawabannya, karena salib adalah inti dan pusat iman kepercayaan kita. Tanda salib juga merupakan doa atau pengakuan iman. Dengan membuat tanda salib, kita mengajak Tuhan untuk hadir dalam hidup kita loh. Coba, siapa yang dapat menyebutkan siapa saja yang disebut dalam tanda salib?
Pasti adik-adik udah tahu semua ya. Dalam tanda salib, kita mengakui adanya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Walaupun ada 3 pribadi, tetapi tetap hanya ada satu Allah, Allah yang Esa. Allah adalah kasih. Allah yang Esa, pencipta langit dan bumi, disebut Bapa. Karena Allah mengasihi kita, Allah menjadi manusia dengan mengutus Yesus Sang Putra untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karena kasih Allah juga, Allah menyertai manusia dengan mengutus Roh Kudus untuk mendampingi hidup kita. Jadi, Allah yang penuh kasih ingin supaya kita tetap ada dan tinggal dalam lingkaran kasih Allah. Sebagai pengakuan iman kita terhadap Allah Tritunggal, salah satunya adalah dengan membuat tanda salib. Tahukah kalian kalau tanda salib yang benar itu menggunakan 3 jari yang berada di tengah-tengah? Hal ini melambangkan Allah Tritunggal. Pertama, Bapa. 3 jari menyentuh di dahi yang terhubung dengan otak. Otak merupakan susunan saraf pusat dari segalanya. Tempat kita berpikir, berimajinasi, dan merencanakan. Hal ini menandakan bahwa Allah Bapa merencanakan, menciptakan, dan menyelenggarakan segala sesuatunya, termasuk merencanakan putranya Yesus Kristus datang ke dunia sebagai penyelamat. Kedua, Putra. 3 jari menyentuh pusar, bukan hanya di dada yang horizontal. Kalau di dada, nantinya tidak akan membentuk tanda salib, tapi kalau sampai pusar, maka akan membentuk tanda salib yang sempurna. Kenapa ya harus di pusar? Karena tali pusar adalah tali kehidupan yang menyambungkan antara ibu dan anak. Disinilah janin mendapatkan makanan dan minuman, serta curahan kehidupan. Hal ini melambangkan Tuhan Yesus yang lahir ke dunia melalui rahim Bunda Maria dengan penuh kasih keibuan. Bunda Maria melahirkan sang sumber hidup sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ketiga, Roh Kudus. Nah, 3 jari ini akan menyentuh bahu kiri dan kanan yang menandakan Roh Kudus yang memurnikan dan membimbing manusia. Sama seperti imam yang memberkati umam dengan menumpangkan kedua tangan yang ditujukan pada bahu kiri dan bahu kanan umat sebagai tanda pencurahan Roh Kudus. Terakhir, amin. Untuk gerakan amin, umat boleh menambahkan sesuai keinginan. Beberapa di antaranya, amin tanpa gerakan. Jadi hanya ucapan amin, atau sambil menaruh tangan kanan di hati dan menyebut amin, atau sambil mencium jari seperti yang dilakukan para pesepak bola, atau amin sambil mengatupkan tangan. Sehingga yang benar yaitu dalam nama Bapa di dahi, dan Putra di pusar, dan Roh Kudus di bahu kiri dan kanan. Lalu yang terakhir, amin, yang bisa hanya ucapan, atau amin sambil menaruh tangan kanan di hati, atau amin sambil mencium jari seperti yang dilakukan para pesepak bola, atau yang terakhir, amin sambil mengatupkan tangan. Itulah tanda salib yang benar. Adik-adik sudah tahu ya, cara membuat tanda salib yang benar. Jadi, ayo, membuat tanda salib di setiap aktivitasmu untuk semakin mengasihi Allah Tritunggal yang begitu mengasihi kita. Selain tanda salib, ada doa yang dapat mengingatkan dan mengungkapkan kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal, yaitu doa kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Apakah adik-adik sudah hafal doa kemuliaan ini? Kalau belum, mulai sekarang adik-adik dapat mulai menghafalnya ya. Nah, sekarang adik-adik sudah mengetahui arti Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sesuai dengan bacaan Matius 28 ayat 16-20, menurut kalian apa ya yang bisa kalian lakukan sebagai anak-anak Allah dalam melaksanakan perintah Allah yang ini? Tanda salib itu menandakan kita adalah milik Kristus. Jadi, yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Allah adalah 1. Mengasihi. Artinya kita mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus juga mengasihi kita. 2. Mengampuni. Artinya, kita harus dapat mengampuni atau memaafkan kesalahan sesama kita manusia seperti kita juga diampuni oleh Tuhan. Adik-adik, semoga belum bosan ya dengar suara aku tadi. Yuk, sekarang kita baca ayat emasnya bersama-sama. Jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Aku Niksi, dan semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Dadah teman-teman. Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat aktivitas berupa salib duduk. Tapi ini bukan salib biasa loh, sebab kita bisa menaruh doa-doa kita di bawah salib ini. Ini contohnya, ini contoh doa-doanya. Yuk kita sama-sama membuatnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas merah, kertas putih HBS A4, pensil warna, gunting, spidol berwarna-warni, penggaris, kancing cetak, penghapus, lem, dan saya menggunakan ini untuk pembolong. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah membuat pola salib, membuat pola kertas doa, mewarnai atau menghias, menggunting pola salib, menggunting kertas doa, membuat lubang, dan memasang kancing cetak. Pertama-tama kita mulai dengan membuat bentuk pola salib seperti ini. Untuk pola salib supaya simetris, sebaiknya kita buat garis di tengah terlebih dahulu, seperti ini. Tipis saja ya garisnya, karena hanya sebagai patokan saja. Setelah itu, teman-teman bisa ikutin pola sesuai ukuran. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Setelah selesai membuat pola salib dan kertas doa, mari kita mewarnai pola salibnya. Bebas ya teman-teman. Kalau ada mote, boleh dihias dulu dengan mote. Tapi supaya tidak bingung mewarnainya, baik dihapus dulu garis yang tipis tadi. Teman-teman, ini adalah hasil setelah diwarnai. Kita juga bisa isi sebagian ucapan doa pada kertas doa. Setelah itu, baru kita gunting pola ini. Ini adalah hasil guntingannya. Setelah menggunting, mari kita melipat salib ini menjadi salib duduk. Untuk kertas doanya, kita masukkan di tempat yang sudah disediakan. Untuk merekatkan salibnya, kita bisa menggunakan kancing cetak dengan cara membuat lubang terlebih dahulu di tengah salibnya. Untuk mempercantik, kita bisa menambahkan potongan bentuk hati dan ditempel di sini. Nah, ini hasil akhirnya ya teman-teman.
Teman-teman bisa membuat salib duduk ini dari berbagai macam kertas, seperti kertas HBS, kertas karton, kertas holografik, atau kertas lainnya. Selain mewarnai, teman-teman juga dapat membuat variasi hiasan dengan motek atau hiasan lainnya. Sedangkan untuk merakatkan salibnya, dapat menggunakan kancing cetak, pita, maupun tali. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan membuatnya? Dicoba ya di rumah. Sampai bertemu kembali. Teman-teman, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih hari ini kami boleh belajar tentang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kiranya kasih-Mu memenuhi kami semua. Roh Kudus-Mu melindungi dan menyertai keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai teman-teman, bagaimana videonya? Bagus kan? Sekarang kita jadi tahu bagaimana membuat tanda salib dengan benar. Kalian sudah benar belum? Wah, untungnya saya udah benar. Oke deh, bye. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati. Bye.